Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti dengan NIM 2211091010 dari kelas 1C program studi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka tugas akhir Matematika Terapan 1, saya akan membahas mengenai aplikasi turunan pada persamaan garis singgung kurva dan nilai maksimum dan minimum yang berhubungan dengan kelistrikan. Nah, untuk lebih lengkapnya, silakan simak video berikut. Langsung saja kita masuk ke aplikasi turunan yang pertama, yaitu persamaan garis singgung kurva. Nah, di sini terdapat sebuah kurva di mana garis merah yang berbentuk parabola ini merupakan persamaan dari kurva, sedangkan garis biru ini merupakan garis yang menyinggung kurva pada suatu titik. Nah, garis inilah yang kita namakan dengan persamaan garis singgung. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung, kita dapat menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, Y1 ini biasa disebut dengan ordinat, di mana Y1 atau ordinat ini merupakan titik yang berada pada sumbu Y. Sedangkan X1 itu biasa disebut dengan absis, di mana X1 atau absis ini merupakan titik yang terdapat pada sumbu X. Gabungan dari Y1 dan X1 ini membentuk sebuah titik singgung pada kurva. Sedangkan M itu merupakan gradien, di mana gradien ini merupakan kemiringan dari garis yang menyinggung kurva. Nah, untuk mencari gradien ini kita bisa menggunakan rumus M sama dengan turunan pertama dari fungsi kurva. Nah, jika diperlukan, kita juga bisa mencari persamaan garis normal pada kurva. Nah, rumus untuk mencarinya yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M Gn dikali X dikurang X1. Rumus ini sebenarnya sama seperti rumus mencari persamaan garis singgung, namun perbedaannya terletak pada cara mencari gradiennya. Pada persamaan garis normal, kita mencari gradien garis normal. Nah, untuk mencari gradien garis normal ini kita menggunakan rumus MGN sama dengan min 1 per MGS, di mana MGN ini merupakan gradien garis normal dan MGS merupakan gradien garis singgung. Untuk lebih jelasnya silakan simak contoh soal berikut. Terdapat sebuah kurva Y sama dengan 5X kuadrat dikurang 12X ditambah 2. Nah, tentukanlah persamaan garis singgung dan garis normal kurva tersebut pada titik 2 dan 4. Baiklah, langsung kita jawab. Langkah pertama kali yang kita lakukan adalah menentukan titik singgungnya. Nah, titik singgungnya di sini kebetulan sudah terdapat pada soal, yaitu yang ini, pada titik 2 dan 4. 2 ini merupakan X1 atau absis, dan 4 ini merupakan Y1 atau ordinat. Maka titik singgungnya adalah X1 sama dengan 2 dan Y1 sama dengan 4. Langkah kedua yaitu kita mencari gradien dari garis singgung. Nah, sesuai rumus tadi, untuk mencari gradien yaitu kita menggunakan rumus M sama dengan turunan pertama dari persamaan. Nah, yang berarti MGS atau gradien garis singgung sama dengan Y aksen. Maka MGS sama dengan turunan dari 5X kuadrat adalah 10X dan 12X turunannya adalah 12, dan turunan dari 2 adalah 0 sehingga tidak perlu ditulis. Selanjutnya nilai X kita ganti dengan nilai X1 atau absis, maka MGS sama dengan 10. Nah, X1 nya adalah 2 dikurang 12. Nah, MGS sama dengan 10 dikali 2 hasilnya 20 dikurang 12, maka nilai MGS adalah 8. Nah, langkah terakhir kita cari persamaan garis singgung di titik 2 dan 4. Kita gunakan rumus tadi, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y dikurang, nah Y1 nilainya adalah 4 sama dengan nilai M adalah 8 dikali X dikurang X1 nilainya adalah 2. Y dikurang 4 sama dengan, nah 8 kita kalikan ke dalam, 8 dikali X 8X, 8 dikali min 2 min 16. Y sama dengan 8X dikurang 16. Nah, min 4 kita pindah ke kanan, maka jadi positif 4. Maka Y sama dengan 8X dikurang 12. Selanjutnya kita menentukan persamaan garis normal. Nah, untuk menentukan persamaan garis normal ini
kita tentukan dulu gradien garis normalnya. Untuk menentukan gradien garis normal ini, kita gunakan rumus tadi, MGN sama dengan min 1 per MGS. Maka MGN sama dengan min 1 per, nah di sini MGS-nya tadi sudah kita ketahui, yaitu 8. Nah, jika MGN sudah diketahui, kita lanjut menentukan persamaan garis normal di titik 2 dan 4. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Y dikurang Y1 sama dengan MGN dikali X dikurang X1. Y dikurang, nah di sini nilai Y1 nya adalah 4 sama dengan MGN nya adalah min 1 per 8 dikali X dikurang X1 nya adalah 2. Untuk menyederhanakannya, bisa sama-sama kita kalikan dengan 8 dikali Y, 8Y, 8 dikali min 4, min 32, 8 dibagi 8, 1 dikali min 1, hasilnya min 1. X dikurang 2 itu tetap 8Y dikurang 32 sama dengan, nah min 1 kita kalikan ke dalam, min 1 dikali X, min 1 dikali min 2, positif 2. 8Y negatif X kita pindah ke kiri jadi positif X sama dengan 2. Nah, negatif 32 kita pindah ke kanan menjadi plus 32. 8Y ditambah X sama dengan, nah 2 tambah 32 yaitu 34. Kita masuk ke aplikasi turunan yang kedua, yaitu nilai maksimum dan minimum yang berhubungan dengan kelistrikan. Nah, nilai maksimum dan minimum ini biasa disebut dengan nilai ekstrim. Nilai ekstrim ini terbagi menjadi dua, yaitu ekstrim maksimum dan ekstrim minimum. Nilai ekstrim itu terjadi pada titik-titik kritis. Nah, atau dapat juga kita balik, titik-titik kritis terjadi pada nilai ekstrim. Nah, untuk titik kritis sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, titik ujung selang. Titik ujung selang ini biasanya kita ketahui pada soal. Nah, misalnya diberikan sebuah persamaan di mana persamaan tersebut didefinisikan pada selang-selang tertentu, misalnya selang A dan B. Yang kedua adalah titik singular, di mana titik singular misalkan adalah X sama dengan C, maka turunan pertama dari C ini adalah 0. Jadi, jika F aksen C sama dengan 0, maka titik tersebut merupakan titik stasioner. Dan yang ketiga adalah titik singular, di mana titik singular misalkan adalah X sama dengan C, maka turunan pertama dari C ini tidak ada. Maksudnya turunan tersebut tidak terdefinisi atau tidak ada nilainya. Nah, titik singular ini biasanya terdapat pada suatu fungsi rasional atau fungsi mutlak. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada 3 buah gambar berikut. Pada gambar 1 ini merupakan titik ujung selang, di mana titik A terdapat nilai maksimum dan titik B tercapai nilai minimum, atau dapat dibalik, pada titik A tercapai nilai minimum dan pada titik B tercapai nilai maksimum. Gambar yang kedua merupakan titik stasioner. Nah, di mana titik stasioner ini turunan pertamanya sama dengan 0, yang berarti gradien pada titik singgung nilai maksimum dan minimum itu mendatar. Nah, seperti ini. Dan yang ketiga adalah titik singular, di mana titik singular ini nilai turunan pertama dari titiknya itu tidak ada. Nah, dapat kita lihat pada titik maksimum ini biasanya diindikasikan dengan kurva yang tajam. Nah, biasanya kurva yang tajam ini menandakan bahwa pada titik tersebut merupakan titik singular, yang berarti nilai turunannya tidak ada. Agar tidak bingung, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Berikut soal-soal nilai maksimum dan minimum yang berhubungan dengan kelistrikan. Nah, soal pertama, diketahui sebuah rumah mengonsumsi daya listrik PLN dalam persamaan P T sama dengan 6T kuadrat dikurang T pangkat 3 ditambah 6, di mana P adalah daya dalam satuan watt dan T adalah waktu dalam satuan second.
Tentukanlah pemakaian daya maksimum dan minimum pada rumah tersebut pada selang waktu 3 dan 1. Langsung saja kita jawab. Langkah yang pertama yaitu kita menentukan titik ujung selangnya. Nah, di sini kebetulan titik ujung selang itu sudah diketahui pada soal, yaitu yang ini pada selang waktu 3 dan 1. Nah, 3 dan 1 ini merupakan T. Jadi titik ujung selangnya adalah T sama dengan 3 dan T sama dengan 1. Langkah yang kedua yaitu kita menentukan titik stasionernya. Nah, untuk menentukan titik stasioner ini yaitu turunan pertama dari persamaannya yaitu sama dengan 0. Maka P aksen T itu sama dengan 0. Nah, langsung saja kita turunkan persamaannya. 6T kuadrat diturunkan menjadi 12T, min T pangkat 3 diturunkan menjadi 3T kuadrat. Nah, sama dengan 0. Nah, 12T dikurang 3T kuadrat ini itu dapat kita faktorkan menjadi T dikali dalam kurung 12 dikurang 3T sama dengan 0. Dapat kita buktikan faktor ini sama dengan nilai aslinya, yaitu T dikali 12T, T dikali min 3T yaitu min 3T kuadrat. Nah, masing-masing nilai T ini kita sama dengankan dengan 0. Nah, untuk T ini tetap sama dengan 0, dan untuk 12 dikurang 3T sama dengan 0, maka 12 pindah ke kanan menjadi negatif 12, dan T sama dengan 12 min 12 dibagi dengan min 3, maka hasilnya 4. Jadi T nya sama dengan 4. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita mencari titik singularnya. Di sini titik singularnya yaitu tidak ada. Kenapa? Karena pada turunan pertama dari persamaan di atas itu ada. Nah, berarti titik singularnya itu sama dengan tidak ada. Nah, langkah terakhir yang kita lakukan adalah mensubstitusikan nilai T yang kita dapat tadi ke dalam persamaan utama pada soal, yaitu persamaannya ini, PT sama dengan 6T kuadrat dikurang T pangkat 3 ditambah 6. Nah, di sini kita coba dengan T sama dengan 3. P, T nya kita ganti dengan 3 sama dengan 6, T nya kita juga ganti dengan 3, maka 3 kuadrat dikurang T nya juga ganti dengan 3, maka 3 T pangkat 3 dan ditambah dengan 6 sama dengan 6. 3 dikuadratkan menjadi 9 dikurang 3 di pangkat 3 jadi 27 ditambah 6, maka hasilnya yaitu 33 watt. Selanjutnya kita coba dengan T sama dengan 1. Nah, P T nya kita ganti dengan 1 sama dengan 6 dalam kurung 1 kuadrat dikurang T nya kita ganti dengan 1, maka 1 pangkat 3 ditambah 6, maka 6 dikurang 1 tambah 6, hasilnya adalah 11 watt. Selanjutnya kita coba dengan T sama dengan 0. P T nya diganti dengan 0 sama dengan 6 diganti dengan 0, maka 0 kuadrat dikurang 0 pangkat 3 ditambah 6, maka hasilnya adalah 6 watt. Yang terakhir kita coba dengan T sama dengan 4. P, T nya diganti dengan 4 sama dengan 6, T nya diganti juga dengan 4, maka 4 kuadrat dikurang 4 pangkat 3 ditambah 6. Nah, 6 4 kuadrat hasilnya adalah 16 dikurang 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64 ditambah 6, maka hasil akhirnya adalah 96 kurang 64 tambah 6 sama dengan 38 watt. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya, kita lihat pada keempat nilai akhir dari T berikut. Kita cari nilai yang paling tinggi. Nah, nilai paling tinggi inilah yang menjadi nilai maksimum dan nilai paling rendah yang menjadi nilai minimum.
Di sini nilai paling tingginya adalah 38 watt, yang berarti 38 watt ini merupakan nilai maksimum. Dan nilai yang terendah di sini adalah 6 watt, yang berarti 6 watt ini merupakan nilai minimum. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukanlah kuat arus maksimum dan minimum yang mengalir pada sebuah pengantar dalam persamaan IA sama dengan 4A pangkat 3 dikurang 12A ditambah 10, di mana I merupakan arus dalam satuan ampere dan A merupakan diameter pengantar dalam satuan milimeter kuadrat. Langsung saja kita jawab. Pertama, kita tentukan dulu titik ujung selangnya. Nah, di sini kita lihat pada soal, yaitu tidak ada titik ujung selang yang ditentukan, yang berarti titik ujung selang pada soal di atas itu sama dengan tidak ada. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah yang kedua. Kita tentukan titik stasionernya, yaitu I aksen A itu sama dengan 0. Langsung saja kita turunkan persamaannya. 4A pangkat 3 diturunkan menjadi 12A kuadrat min 12A diturunkan menjadi 12. Nah, sama dengan 0. Nah, persamaan 12A kuadrat dikurang 12 ini itu dapat kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 12. 12A kuadrat dibagi 12 itu A kuadrat, dan negatif 12 dibagi 12 sama dengan negatif 1. Nah, sama dengan 0. A kuadrat dikurang 1 ini itu juga dapat kita faktorkan menjadi A dikurang 1 dikali A ditambah 1. Nah, kita sama dengankan keduanya dengan 0, maka dia dapat A sama dengan 1 dan A sama dengan min 1. Nah, jika sudah didapat nilai A nya, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan titik singularnya. Di sini titik singularnya juga tidak ada, karena turunan pertama dari persamaan di atas itu ada, jadi titik singularnya itu sama dengan tidak ada. Nah, lanjut ke langkah yang terakhir, kita substitusikan tiap nilai A yang kita dapat tadi ke dalam persamaan utama pada soal tadi, yaitu IA sama dengan 4A pangkat 3 dikurang 12A tambah 10. Tadi kita sudah mendapatkan dua buah nilai A. Nah, kita mulai dengan A sama dengan 1. A nya kita ganti dengan 1 sama dengan 4, A nya kita ganti dengan 1, maka 4 dalam kurung 1 pangkat 3 dikurang 12, A nya kita ganti dengan 1, maka 1 ditambah 10. Nah, maka 4 dikurang 12 ditambah 10, maka hasilnya adalah 2 ampere. Kita lanjut dengan nilai A sama dengan min 1. A kita ganti dengan min 1 sama dengan 4, A nya kita ganti juga dengan min 1, maka min 1 pangkat 3 dikurang 12, A juga diganti dengan min 1 ditambah 10 sama dengan min 4 ditambah 12 ditambah 10, maka nilainya adalah 18 ampere. Di sini kita lihat mana nilai yang paling terendah dan mana yang paling tinggi. Di sini nilai yang paling rendah adalah 2 ampere, yang berarti nilai 2 ampere ini merupakan nilai minimum. Sedangkan 18 ampere ini merupakan nilai maksimumnya. Sekian penjelasan aplikasi turunan dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.